Welcome back to video tutorial in learning how to operate the PLC using FX training software PLC from Mitsubishi. In this part, we are going to continue to the previous part in the chapter 3. In the chapter 3 we have this ladder diagram like this, and if we try to transfer to PLC by the clicking on line. Oh, I'm sorry, this is a program and a run program, and we are ready to operate this program. Watch how to simulate the program. When push button 1 X20 on the operation panel is pressed, a path is supplied to the conveyor. Ketika push button 1 dengan identitas X20 pada panel operasi ini ditekan, sebuah barang akan disuplai ke conveyor. Kita lihat nih, ketika push button ini ditekan, push button X20, dan akan menggerakkan coil berupa Y0, penyuplai barang, robot penyuplai barang. Then step 2, when switch 1 X24 on the operation panel is turned on, the conveyor moves forward. Ketika switch 1 dengan identitas X24 pada panel operasi kita turn on kan, putarkan ke posisi on, conveyor akan bergerak. Oke. Nah, conveyor akan bergerak dan akan mengantarkan barang. Hanya di sini ada perhatiannya, tentu saja sebagaimana yang kita lihat ya. Tadi kalau di sini barang sudah disuplai, conveyor belum bergerak, baru kita gerakan dengan memutar switch 1. Nah, kalau seperti ini saja gerakan ke barang itu akan jatuh. Nah, walaupun di sini kita mempunyai push button kedua dengan identitas X21 dengan disambungkan dengan Y02 sebagai silinder pendorong barang, tetapi program ini belum sempurna ya. Nah, ilustrasinya pada video sebelumnya kita sudah lihat, tapi kita akan perlihatkan lagi. Barang disuplai, ini sudah bergerak. Nah, tetap saja, jadi untuk supaya barang ini masuk ke kemasan ini, packing ini harus didorong oleh Y2, dan Y2 ini akan digerakkan berdasarkan operasi panel push button 2 dengan identitas X21, tetapi waktunya harus tepat ya. Kita coba lagi supply barang, sudah supply conveyor, kita gerakan conveyornya untuk menggerakkan barang, kemudian kita tekan push. Nah, seperti itu mungkin cara kerjanya ya, tetapi harus tepat untuk mendorongnya ya. Nih lagi, jika tidak tepat, lebih cepat atau lebih lambat, bisa jadi barangnya akan terjatuh. Nah, ini kelemahan dari program ini. Supply barang lagi, nah kebetulan ini tepat, dan ini juga masih ada kekurangan. Ketika didorong
si conveyor ini masih bergerak. Ya, jadi bisa saja nanti pergerakan pendorongan ke ke packing bag ini tidak akan tepat karena conveyornya masih bergerak, masih berputar. Ya, oleh sebab itu program ini perlu kita sempurnakan. Oke, kita buka lagi guidance-nya ke chapter 4, naik ke chapter 5. Edit the program, mengedit program. Nah, how is the movement of the conveyor and the part? Bagaimana pergerakan conveyor dan part? You see the part falling on the floor. Let's solve the problem as follows. Nah, bagaimana yang Anda lihat bahwa barang itu jatuh ke lantainya. Nah, memang sengaja ini program seperti itu untuk kita coba edit, lihat kesalahan programnya bagaimana dan menyelesaikannya bagaimana. Let's solve the problem as follows. Kita cari solusi dari permasalahan tersebut sebagai berikut. Klik edit ladder. Klik edit ladder button on the remote control. Kita klik edit ladder karena di sini masih dalam posisi run. Kita edit program. Tombol run-nya gray berubah menjadi abu, berarti di sini kita dalam mode edit. Nah, untuk mengedit programnya, lihat step berikutnya. Let's next to the step 2. Add this contact on the first program, on the first line, exactly the first line. Sini, ya. Nah, jadi kita coba tambahkan kontak lagi. Nah, kontak seperti ini, ya, kontaknya dengan identitas X0, di mana kontak dengan identitas X0 ini adalah sebagai sensor nanti yang akan mendeteksi ketika barang sudah sampai sini akan dideteksi oleh X0, oleh sensor. Dan dengan simbol kontaknya adalah normally close. Oke, nah teknisnya kita tempatkan kursor di sini. Ya, press the shift F5 key. Ya. Nah, tekan shift dan F5. Shift dan F5. Nah, shift F5. Oke, mungkin ada kesalahan. Kita coba saja masuk sini F. Nah, di sini saja F5. Nah, kita arahkan saja di sini pilihannya. Ini normally open, di sini normally close. Ya, kita pilih ini normally close dan kita masukkan simbol untuk ini sensor, itu ada di X0. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi caranya teknisnya menekan F5 open contact, tapi karena di sini adalah normally close, jadi kita pilihkan simbolnya ke normally close. Oke, seperti itu sudah. Nah, sekarang kita coba convert lagi, ya, dengan editnya hanya itu saja. Kita convert lagi program yang sudah diedit ini, apakah sudah bisa memperbaiki dari program sebelumnya atau tidak. Let's next to step 3, press the F4 key to convert the program. Convert, berubah jadi putih, yang tadinya abu. Sekarang kita coba step 4. Write the program to the PLC selecting online. Online, write to PLC. Okay, write complete, the simulation will start. Ya, sudah dituliskan lengkap, simulasi akan dimulai. Make sure run is indicated on the remote control. Pastikan bahwa indicator run tadinya abu sekarang jadi hijau. Ya, berarti siap untuk running sekarang. Okay, let's step to step 6. Let's press push button 1. Tekan tombol push button 1 untuk to supply a part of the conveyor, masuk untuk menyuplai barang ke conveyor. Nah, bergerak. Nih, kemudian turn on switch 1 X24. Kita posisikan selector switch pada posisi on untuk SW1. Conveyor bergerak. Nah, lihat kalau tadi kan
langsung jatuh. Nah sekarang ketika barang sudah terdeteksi atau pas di bawah sensor X0, itu akan terdeteksi. Step 7, is the part stop at sensor X0? Apakah barang sedang berhenti di bawah sensor? Nah, karena sekarang udah berhenti kan, si conveyor berhenti sekarang. Ya, kalau tadi kan masih bergerak, sekarang berhenti, dan barang si conveyor berhenti bergeraknya dan barang berhenti pas di bawah sensor X0. Stopped, good, control as planned. Ya, jadi kalau sudah berhenti berarti bagus. Ya, kendali kita berarti sesuai dengan rencana. Nah, kalau tidak berhenti itu cek the program. Ini sudah sesuai benar. Conveyor does not move. Conveyor juga tidak bergerak, tidak berputar. Nah, kalau berputar cek program. Nah, sekarang kita masuk kalau sudah terhenti di sini, part stop sometime after passing the sensor, select tool option, the simulation window, and the lower speed of the conveyor. Nah sekarang kalau sudah betul, after the part stop, baru kita langkah selanjutnya oleh operator adalah menendang ini, menekan barang dengan push button kedua X21 yang akan menyuruh si Y2 pusher ini, penekan barang ini akan berfungsi. Oke, after the part stop, jadi setelah barang ini berhenti, press push button 2 X21 to push it onto the tray. Ya, setelah barang berhenti, kita tekan push button kedua ya untuk menendang barang ini ke box barang yang tersedia di sini. Ya, oke, seperti di sini. Seperti itu. As you can see, a 3-line program can control something practical. Sebagaimana yang kita lihat bahwa tiga garis program dapat mengontrol beberapa hal yang praktis. Ya, nah di sini sampai sini. Until this, you have learned basic program in the previous exercises. Ya, sampai di sini Anda telah berhasil belajar dasar-dasar pemrograman pada pelatihan sebelumnya. Jadi from chapter 1 to chapter 3, chapter 5, from chapter 2 chapter 5, sebagaimana arahan di guidance window ini. Ya, as you proceed in the learning software, you will learn how to control more complex operation using the basic concept. Nah, sebagaimana yang kamu inginkan dalam software pembelajaran ini, ya, Anda bisa mempelajari bagaimana mengontrol operasi yang lebih kompleks dengan menggunakan konsep-konsep dasar seperti ini. Baik, kita lihat lagi simulasinya untuk menggerakkan ini. Kita supply barang. Nah, kemudian sudah sampai di sana terdeteksi sensor, baru kita tendang. Oke. Supply lagi. Berhenti, tendang lagi. Nah, seperti ini. Ya, tentu saja nanti untuk otomasi yang lebih baiknya lagi. Nah, kalau ini kan masih dikendalikan oleh selalu setiap proses ini, setiap satu barang ini dikendalikan oleh operator. Jadi supply barang ini oleh operator, tekan, kemudian tendang barang, nah, seperti itu. Nah, ini kalau dalam pekerjaan yang realnya ini sebenarnya kurang efisien, kurang efektif. Oleh sebab itu pada video berikutnya kita harus mampu membuat program yang lebih praktis lagi, di mana kontrolnya hanya satu kali saja. Nanti secara otomasi akan berjalan si conveyor ini, penyuplai barang juga akan berjalan, kemudian si pusher juga akan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun tidak harus selalu dikendalikan oleh operator. Oke, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai permulaan, I think that's
enough we had learned how to use a basic concept in writing a program using a ladder diagram in this software. In the next video tutorial, we can continue learn a more complex program, and don't be afraid. We can do anything. We can do everything about how to write PLC, but we have to learn step by step. Thank you very much for your attention. See you.